Halo Sobat EC, jumpa lagi bersama saya Adik dan rekan saya di sini Marcel. Nah, kita di sini akan bahas sesuatu yang menarik. 2024 masuk kripto, udah telat belum sih? Gitu ya Mas ya. Iya, sekali. Ya, pertanyaan ini mungkin pertanyaan sejuta umat ya, yang ada yang dari DM, ada mungkin yang dari influencer ini karena melihat fenomena kenaikan Bitcoin dan teman-temannya, Memecoin, Shitcoin atau apa lagi ya, yang koin-koin itu ya, yang namanya cryptocurrency ya Mas ya. Rata-rata bertanyanya seperti itu ya. Rata-rata kita mau masuk udah telat apa belum nih gitu ya. Udah telat atau belum ya? Nah, ini kita mau masuk cryptocurrency ya. Cryptocurrency itu kan sebenarnya currency ya Mas ya, alat pembayaran. Nah, ini bedanya dengan uang atau Bitcoin. Nah, ini tadi itu saya di belakang itu Mas Marcel ini, Mas, sejarahnya uang dan Bitcoin itu ada siklusnya dan segala macam, mungkin bisa disampaikan ke Sobat EC, Mas, untuk yang bahas sejarah dulu ya, sejarah uang, Bitcoin. Mungkin itu. Sebelum kita masuk ke sudah telat atau belum ya gitu ya, itu pertanyaan pamungkasnya, kita bahas dulu lah ya Mas ya. Kira-kira terkait tadi Mas Ade bilang gimana sejarah uang ya. Ya. Nah, karena cryptocurrency gitu ya, pasti currency ini berbicara tentang mata uang gitu ya. Jadi currency sendiri itu memiliki sejarah gitu ya. Dan kita percaya bahwa history repeat itself ya, akan berulang-ulang. Iya betul, di mana sejarah ini akan berulang gitu ya, memiliki siklusnya ya. Kehidupan kita ini juga merupakan siklus ya. Kita bangun pagi, siang, sore, malam, terus kembali berulang seperti itu gitu ya. Musim hujan, musim kemarau ya, musim semi, musim gugur. Nah itu merupakan siklus gitu. Jadi apakah mata uang ini juga ada siklusnya gitu ya? Nah ini berdasarkan penelitian atau berdasarkan histori gitu ya, bahwa mata uang ini pun berevolusi ya dari masa ke masa. Jadi kita berawal dulu dari konsep barter ya Mas ya, betul. Atau tukar menukar gitu ya. Tapi tukar menukar ini tidak berlanjut gitu ya, karena mungkin agak sulit dari sisi konversinya ya dan aplikasinya gitu kan. Nah sehingga beralihlah ke benda-benda lain, contohnya ke batu-batu berharga atau kerang, itu juga digunakan sebagai alat tukar waktu itu. Hingga semakin majunya peradaban, itu beralih ke emas, perak, dan tembaga gitu ya, sebagai alat tukar gitu ya. Nah ini pun alat tukar ini berevolusi gitu ya, hingga ke saat ini Mas, yaitu mata uang fiat ya, atau yang kita kenal ya mata uang yang kita gunakan saat ini gitu ya, ada rupiah, ada US dollar gitu. Nah itu sehingga dari momen ke momen tersebut kita bisa mengasumsikan bahwa mata uang ini berevolusi. Nah sekarang pertanyaannya, mata uang fiat akan berevolusi kemana gitu? Karena kalau kita lihat trennya, mata uang ini berevolusi menjadi semakin aksesibel, menjadi semakin mudah gitu ya, menjadi semakin bisa tersebar gitu ya penggunaannya gitu ya. Nah itu bicara soal sejarah mata uang ya. Sejarah mata uang ya. Sejarah mata uang. Jadi dulu memang saya dengar ya barter lah ya Mas ya. Terus emas mungkin jadiin mata uang. Terus terakhir ya kita kenal yang kita pakai sehari-hari. Terus ya mungkin currency yang Bitcoin ini mungkin ya Mas ya. Mungkin ada kemungkinan untuk jadi ke arah sana. Ya, akan mencetak sejarah berarti ya Mas ya. Kecil kemungkinan atau mungkin kalau kita bilang sekarang apakah Bitcoin akan menggantikan kedudukan atau dominasi mata uang fiat, mungkin kita masih terlalu dini ya untuk menyimpulkan itu ya. Betul. Karena seperti kita ketahui, mata uang fiat pun tidak diam gitu ya dengan adanya dominasi Bitcoin ini gitu ya. Nah kedepannya negara-negara pun sudah mulai berencana membuat ya, saat ini sedang persiapan untuk CBDC Mas ya. Jadi Central Bank of Digital Currency-nya gitu ya. Jadi setiap negara nih, contohnya Indonesia gitu, kita sudah persiapan gitu untuk membuat gitu ya, atau menyiapkan infrastruktur untuk digital currency kita.
sebagai BTC holder ya kita wah gitu ya Mas ya. Oke, sejarah mata uang yang nantinya kita harapkan Bitcoin ini jadi ya kemungkinan kecil ya. Kita jadi Belum masuk ada yang sejarah tahu, Mas, ya. ya. Kita masuk sejarah, mungkin Bitcoin masuk sejarah. Nah, kita udah tahu sejarah uang Mas ya. Terus mungkin siklusnya tadi Mas, yang siklusnya tadi menarik. Bagaimana cara memahami siklus pasar cryptocurrency ini dan mengapa kebanyakan orang itu FOMO itu Mas. Jadi ini kan lagi bull market nih. Wah, bull market. Wah, FOMO, aku mau beli langsung nih, hajar kanan seperti itu. Gimana sih Mas cara memahami siklus pasar cryptocurrency ini Mas? Bicara soal siklus ya Mas ya, mungkin kita khususkan dulu ke Bitcoin ya Mas ya. Dimana seperti kita semua ketahui, Sobat EC pasti udah tahu lah ya gitu, bahwa Bitcoin ini mempunyai siklus yang dinamakan halving ya. Dimana halving ini kita bisa sebut siklus gitu ya, karena terjadinya mungkin hampir mendekati gitu ya, setiap 4 tahun gitu ya. Nah, kenapa sih 4 tahun gitu? Nah, halving sendiri ini adalah fenomena atau sistem lah ya, sistem yang diterapkan oleh dulu penciptanya Bitcoin. Siapa Mas? Satoshi Nakamoto, saya ingat banget itu. Ya, nah jadi yang diciptakan oleh Satoshi gitu ya, untuk memodifikasi atau membatasi supply gitu ya. Dimana halving ini terjadi setiap pembentukan 210 blok gitu ya dari Bitcoin. Nah, setiap pembentukan itu gitu ya, maka reward atau imbalan yang diberikan ke miner ya, atau para penambang Bitcoin ini dikurangi 50%-nya. Nah, sehingga momen tersebut akan menjadikan shortage atau shock ya, shock dari sisi supply untuk Bitcoin gitu. Nah, di mana shock tersebut akan mengakibatkan lonjakan harga gitu yang signifikan. Itu adalah halving Mas. Yang pertama halving. Ya, sehingga halving ini akan membentuk cycle gitu. Jadi halving itu dari namanya aja half ya, mungkin separuh. Jadi separuh itu diartikan dari rewardnya dipangkas setengah gitu ya Mas ya. Jadi itu memang udah dari sananya, dari Satoshi Nakamoto-nya yang meriset, memprogram, oh bakalan nanti itu sekian akan dikasih sekian untuk yang minersnya, mungkin sih gitu ya Mas ya. Nah, jadi kalau hukum supply and demand ya. Jadi itu akan mempengaruhi hukum supply and demand-nya. Hukum supply and demand akan berlaku ya berarti Mas ya. Nah, terus tadi menjawab kenapa kita harus FOMO gitu ya. Oh, iya. Tapi enggak sih, kita enggak perlu FOMO ya untuk cycle yang kali ini gitu ya. Karena memang untuk cycle yang kali ini bisa kita katakan ya, ada beberapa momentum atau kejadian ini yang tidak atau belum pernah terjadi nih di momen-momen halving Bitcoin sebelumnya gitu ya. Nah, contohnya yang sudah terjadi ya Mas ya, mungkin di bulan Januari itu adalah approval ETF spot Bitcoin ya. Jadi ini adalah suatu mekanisme ya yang menjadikan mungkin bahasa awamnya Bitcoin IPO gitu ya. Sehingga Bitcoin ini accessible, bisa dibeli, bisa dimiliki oleh institusi-institusi besar ya Mas ya, dengan munculnya ETF itu ya. Nah, lalu yang kedua sudah pasti momentum halving sendiri ya, yang memang diperkirakan akan terjadi di 30 sampai 35 hari dari sekarang. Yang ketiga, ini adalah election Mas, atau pemilu di US ya. Di mana secara historical pemilu US ini akan mengakibatkan ya banjirnya supply dari uang ya atau US dollar ya. Nah, momen ini juga akan mengakibatkan kondisi bullish pada Bitcoin ya atau pada crypto market sendiri. Ya. Karena kampanye ya Mas. Iya. Nah, jadi 3 momen ini, nah ini yang menjadikan memang kita optimis ya bahwa bullish cycle kali ini mungkin loncatan harganya akan luar biasa. Meledak istilahnya Mas ya. Meledak. Terus ini aku agak keluar mungkin dari konteksnya yang siklus sama yang sejarah tadi Mas. Ini kan ada yang bertanya-tanya awam banget. Jadi aplikasi kripto yang sudah kita nikmati itu apa aja ya Kak ya? Jadi
kalau ngelihat yang sekarang itu mungkin hanya trading, hanya investing aja, mungkin bisa ditambahin Mas. Iya, mungkin ini kata lainnya kegunaan gitu ya Mas Kegunaan. ya, kegunaan real ya. Nah, jadi cryptocurrency sendiri ya, kalau kita bicara mata uang, tentunya saat ini bukanlah mata uang ya. Jadi bukanlah alat tukar sesungguhnya gitu, karena memang secara undang-undang masih dilarang ya. Ya, masih ilegal. Masih ilegal gitu. Misalnya kita di Indonesia untuk bertransaksi, misalnya kita Betul. beli Di mobil Indonesia atau masih ilegal ya. beli rumah itu masih tidak boleh ya, itu karena tindakan pidana ya. Jadi memang konsepnya saat ini aset kripto sendiri itu ya statusnya komoditas ya, masih di bawah Bapepti, dan ini fungsinya sendiri dari kita ya sebagai praktisi ya Mas ya, itu rata-rata untuk sebagai instrumen investasi, sebagai instrumen untuk trading juga ya Mas ya. Betul. Baik di pasar spot ataupun future gitu ya, derivatif gitu. Nah, sisanya dari itu mungkin kita bicara ke altcoin ya. Ya. Nah, karena altcoin ini banyak muncul dengan use case yang unik ya Mas ya. Jadi kegunaan yang unik gitu ya. Nah, kita bisa sebutkanlah satu persatu ya, misalnya sektor DeFi ya, atau decentralized finance ya, untuk peminjaman, lending and borrowing ya. Gitu ya. Sepertinya itu adalah sesuatu yang dipersiapkan untuk TradFi atau traditional finance gitu ya, untuk nanti beralih ya Mas ya, ke konvensional ke yang ya. Lalu mungkin sekarang ada yang istilahnya DePIN ya, decentralized infrastructure ya, gitu ya. Nah, belum lagi ada yang layer 1, layer 2 itu adalah network ya, network untuk para developer membuat smart contract di situ gitu ya. Ada lagi cyber security gitu ya, dan masih banyak lagi ya. Contohnya ini mungkin yang terakhir nih yang kita perlu jaga-jaga nih ya, isu-isu atau rumor naratifnya adalah RWA. Nah, ini adalah real world asset ya, di mana token-token ini akan mentokenisasi aset-aset di dunia nyata ya Mas ya, gitu. Nah, nanti ini sedikit bocoran aja nih gitu ya. Jadi Sobat EC ini bisa pantau, bisa perhatikan koin-koin RWA. Oh, yang tadi Mas, mungkin trading sama investing ya yang pertama ya. Terus yang untuk yang aset cari kekayaannya? Ya. Jadi begini Mas, Bitcoin sendiri ya, saat ini mungkin bisa kita katakan kegunaannya adalah sebagai store of value ya. Ini yang saya cari dari tadi Sobat EC. Jadi sempat diskusi sama Mas Marcel ini, Bitcoin ini untuk aset store of value. Ini gimana nih Mas? Ya, jadi gini Mas, Bitcoin ini mungkin 5-10 tahun yang lalu itu kita masih bisa katakan sebagai alat atau aset untuk mencari kekayaan gitu ya. Tapi mungkin saat ini gitu kita bisa katakan sebagai store of value gitu ya, atau alat untuk mempertahankan kekayaan. Ya. Jadi mungkin kita bisa cari modal atau cari uangnya itu di altcoin. Ya, baik yang small cap, micro cap gitu ya. Setelah kita dapat uangnya, untuk mempertahankan kekayaan tersebut kita masukkan ke Bitcoin. Gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi plan strategi dari investing. Jadi misalkan ada yang suka trade, ada yang suka investing, misalkan dapat dari referensi ya. Oh, ini bisa ditradingkan misalnya Mas ya. Terus untuk keuntungannya langsung di switch ke Bitcoin, di mana Bitcoin itu jadi store of value ya Mas ya. Ya, jadi Bitcoin itu store of value, alat untuk mempertahankan kekayaan. Betul. Sedangkan untuk mencari kekayaan, aset untuk mencari kekayaan itu ada di altcoin-nya. Iya, itu bisa dijadikan strategi ya bagi Sobat EC. Nah, ini Mas, ini kan kayaknya bagus banget. Maksudnya untuk mempertahankan kekayaan ini kan kita masukin aja di Bitcoin. Nah, pasti kan kita pengen tahu nih Mas, faktor-faktor fundamental apa nih ya Mas ya, yang mendukung pertumbuhan jangka panjang Bitcoin ini sendiri.
gitu. Jadi karena kan kita kan pengennya investing itu kan jangka panjang ya Mas ya. Jadi kan Bitcoin itu jadi store of value. Makanya kita mesti tahu nih Sobat EC ya, faktor-faktor fundamental apa dari Bitcoin itu yang mendukung pertumbuhan jangka panjangnya nanti. Silakan Mas. Oke. Bicara soal fundamental ya Mas ya. Fundamental. Jadi dari Bitcoin ini sudah jelas. Kalau buat saya nomor satu itu total supply-nya. Nah, total supply Bitcoin ini merupakan kelebihan dia dari pesaing-pesaingnya ya. Bitcoin ini sudah di-peg atau di-lock hanya beredar sebesar 21 juta keping. Oh ya, oke ya. Nah, kenapa saya bilang ini kelebihan dari pesaing-pesaingnya? Kita bisa bicara soal komoditas lain. Contohnya emas, contohnya batu bara, ya. Contohnya nikel, bahkan minyak bumi. Ya. Nah, sampai saat ini kita belum tahu pasti berapa total supply dari mineral-mineral atau logam mulia tersebut. Ya. Gitu ya. Bisa jadi kalau misalnya di 2025 gitu ya, ternyata ada penemuan gitu piramida emas atau gunung emas. Nah, momen tersebut pasti akan mengguncang harga emas karena supply-nya tiba-tiba banyak tambah. Iya, gitu. Jadi konsep scarcity atau kelangkaannya ini belum bisa dipastikan. Nah, sedangkan Bitcoin ini sudah jelas gitu ya, bahwa memang dari awal sudah didesain tidak lebih dari 21 juta keping. Nah, sekarang bayangkan jika 21 juta keping itu Mas, itu diperebutkan oleh, nah mungkin sekarang kita bisa lihat statistik jumlah penduduk bumi adalah 8 miliar. 8 miliar gitu ya. Jadi kalau kita hitung matematikanya 21 juta dibagi 8 miliar itu hanya sedikit Mas per orangnya jatuhnya. Betul. Nah, jadi bagi Sobat EC nih yang saat ini udah punya Bitcoin ya, misalnya yang 0,01 Bitcoin atau 0,001 itu jangan minder gitu. Betul. Karena kalian ini sudah termasuk yang mungkin 10 step ahead, bukan one step ahead lagi gitu kan. Dari 8 miliar penduduk bumi itu. Gitu Mas. Karena termasuk langka tadi ya. Betul. Terus rebut-rebutan, ada juga yang gak kebagian mungkin ya. Jadi itu. Nah, terus kalau bicara fundamental untuk yang altcoinnya ya. Altcoin. Nah, bicara soal altcoin, ini kalau yang kita tahu the mother of altcoin sendiri adalah ETH ya, atau Ethereum. Ya, Ethereum. Ya, di mana yang terkenal dengan jaringan atau network ERC20-nya. Betul. Ya, walau belakangan ini memang banyak keluhan ya Mas ya. Ya, terkait biaya transaksinya atau gas fee ya, yang sangat tinggi, lalu kecepatan dari networknya, kapasitas dari networknya gitu ya, dan efisiensinya ini dipertanyakan gitu ya. Nah, tapi tetap belum ada yang bisa beat Ethereum atau mengalahkan Ethereum. Nah, belum lagi Ethereum ini terus melakukan perbaikan-perbaikan ya Mas ya, dari upgrade-upgrade-nya nih. Nah, yang kita tahu nanti mungkin di tanggal 13 ya Mas ya? Mei ya? Iya. 13 Mei yang yang akan ada upgrade dari Ethereum, protokol Denkan ya. Ya, Denkannya. Nah, ini pasti akan mempengaruhi juga nih. Ini game changer juga nih di harga koin-koin untuk layer 1 dan layer 2 ya. Gitu transaksinya biasanya kan kalau kita kan lebih ke, kalau mungkin developer itu mungkin ke yang jaringan Mas ya. Kalau kita efeknya, kalau kita kan cuma pemain kecil ya Mas ya. Jadi efeknya cuma di transaksi fee-nya. Wah, yang ngerasain banget tuh fee-nya lah. Si Denkan ini itu nanti akan kepotong, mereduce ya, mereduce transaction 50% sampai 90% bahkan. Ya itu ini amazing banget sih buat kita ya. Di luar ETH kita juga ada altcoin lain ya. Altcoin lain ini juga yang menjadi tadi kita sudah utarakan adalah fasilitas ya, atau alat untuk memperoleh kekayaan gitu ya. Karena altcoin terutama yang micro cap atau small cap ini memiliki upside yang sangat besar ya Mas ya. Betul. Gitu. Kalau Bitcoin mungkin
masih 1 digit gitu ya upside-nya gitu ya. Nah, kalau small cap atau micro cap Micro ini ya, low cap. itu mungkin bisa puluhan hingga ratusan X ya Mas ya. Dalam satu Ya, waktu. upside-nya dalam suatu waktu gitu. Nah, sehingga sekarang pertanyaannya bagaimana gitu kan ya mencari fundamental yang baik ya Betul. dari small cap dan micro cap itu. Ya, contohnya yang biasa kita riset ya. Nomor 1 itu adalah kita cari gitu ya. Orang-orang di balik project ini siapa aja gitu ya. Apakah orang-orang ini sudah pernah membuat proyek yang sukses sebelumnya gitu ya. Ya. Nah, yang kedua, kita biasanya ngecek juga siapa VC ya atau venture capital atau investor Sumber besar dana, ya, whale besar di baliknya gitu. Karena niscaya nih whale besar itu atau institusi itu sudah melakukan riset yang mendalam gitu. Sehingga mereka memutuskan untuk inject di project tersebut. Nah, ini kita bisa bahasanya riding the wave ya. Kita nebeng nih riset dia gitu. Cara mudah ya. Cara gampangnya. Nah, yang ketiga mungkin kita bisa amati tokenomics, lalu use case dan bisnis modelnya. Itu Mas Adi. Nah, ini Mas, selanjutnya nih Mas, apa yang membuat orang bertanya-tanya apakah saat ini sudah terlambat belum sih masuk di Bitcoin atau membeli Bitcoin itu sendiri, Mas? Oke, apa yang buat ini sebagian besar ya? Sebagian besar orang mau bikin sobat-sobat EC FOMO gitu ya. FOMO. Ya, kita pun banyak melihat fenomena ya bahwa influencer ini ya yang tadinya tidak bergerak di bidang kripto ini sudah mulai tiba-tiba kripto nih gitu ya. Mendadak kripto. Iya, mendadak kripto. Jadi which is good gitu ya untuk keseluruhan market kripto ini ya. Jadi menambah exposure kripto sendiri ya untuk di Indonesia. Ya, jadi balik ke pertanyaan apa yang membuat ini semakin seksi ya atau kripto menjadi semakin seksi ya. Kita berkaca ke awal 2023 ya, di mana Bitcoin itu sempat menyentuh level 15.000 US dollar atau mungkin sekitar 230 hingga 250 juta per kepingnya. Dan jika kita lihat setelah 1 tahun lewat 1 bulan saat ini, Bitcoin berada di harga 71.800 ya. Dimana kalau kita hitung ini hampir 4 sampai 5x ya. Nah, pertanyaannya kita bisa temukan return sebesar ini di blue chip atau di saham mana Mas ya? Jadi mikir keras sih Mas, mikir keras. Iya, hampir sulit gitu ya gitu. Nah, jadi karena seksinya ini, nah ini menjadi perbincangan. Sekarang kalau kita bicara Bitcoin saja bisa mencapai angka 4 sampai 5x ya. Bagaimana dengan altcoin-nya gitu ya. Nah, altcoin ini sudah pasti terlebih ya yang micro caps atau yang small cap. Ini mungkin karena sebagai tadi ya kita strategikan sebagai alat mencari kekayaan. Itu sudah hampir pasti puluhan hingga ratusan X ya Mas ya. Gitu. Apalagi mungkin yang ngikutin nih, contohnya kayak meme coin yang belakangan hype ya. Terus naratif AI ya. Meme coin, naratif GameFi. Nah, ini sudah mulai istilahnya manggung nih ya. Nyayur gitu. Nah, inilah yang membuat kripto ini seksi ya dan mulai diperbincangkan di mana-mana. Gitu sih Mas. Jadi kalau untuk peluang mendapatkan keuntungan itu memang Bitcoin dan kawan-kawannya ini memang sangat-sangat seksi sekali ya Mas ya. Tidak ada keuntungan di tempat lain yang sebesar ini ya Mas ya. Oke Mas, tadi kan udah dijelasin nih Mas bahwa market cryptocurrency ini Bitcoin dan kawan-kawannya itu seksi sekali. Udah puluhan X, ber-XX gitu kan ya. Nah sekarang balik ke pertanyaan awalnya, udah telat belum sih masuk ke kripto untuk sekarang ini Mas? Wah, ini pertanyaan pamungkas ya. Pertanyaan pamungkas nih Mas. Oke, saya coba jawab ya. Jadi kalau pertanyaannya sudah terlambat atau belum, ini berbicara soal waktu.
Ya. Kita coba bicara soal waktu. Nah, kalau bicara soal waktu yang dikaitkan dengan investasi gitu ya, tentunya jawaban saya tidak ada waktu yang lebih baik, Mas. Selain sekarang juga. Saat ini sekarang juga. Ini juga ya, untuk berinvestasi gitu. Sobat EC, saat ini harus investasi. Lanjut, Mas. Nah, pertanyaannya kenapa gitu? Kenapa harus saat ini? Gitu? Karena kita bisa lihat ya, investasi ini bukan bergantung dari seberapa besar jumlahnya. Tapi investasi ini kita sifatnya berlomba dengan waktu gitu ya. Jadi pertanyaannya kapan kita memulai investasi ini gitu ya? Karena semakin kita cepat memulai, Mas, ya suatu investasi, nah maka semakin cepat juga kita sampai di garis finish gitu ya, atau di financial goal kita gitu. Nah, sehingga selama instrumen investasi yang kita alokasikan dana atau yang kita pilih, taruh dana yang kita pilih itu adalah instrumen investasi yang tepat. Nah, ini tidak pernah ada salahnya untuk memulai secepatnya. Ya, Mas, kayaknya kita pernah bikin riset ya, Mas, ya, dengan tim dari edukasi kripto mengenai ledakan Bitcoin halving. Kira-kira bisa nggak di-spill ulang mengenai video yang sudah di-post kemarin? Iya, betul banget, Mas Ade. Kita tuh pernah bikin riset ya soal menanti ledakan Bitcoin halving ya. Nah, dalam riset itu sebetulnya kita juga sudah utarakan bahwa kita pelajari atau kita riset dari data historical ya, mulai dari halving pertama, kedua, hingga ketiga. Dan ini kita akan menyambut halving keempat ya, Mas ya? Halving keempat. Iya. Nah, dari data-data tersebut yang kita kumpulkan dan kita rangkum, lalu kita analisa. Nah, didapatkan bahwa kita memprediksi bahwa akhir dari bull market atau bull run ini ya, pergerakan harga yang terus naik gitu ya, itu kita prediksi mencapai kuarter 3 hingga kuarter 4 2025. Nah, jadi kalau balik lagi udah telat apa belum gitu ya. Selain tadi saya jawab memulai investasi itu harus sedini mungkin. Nah, yang kedua, kalau kita bicara sekarang bulan Februari ya, atau Q1 kuartal 1 2024 ya, Mas ya. Betul. Nah, kalau ternyata pesta ini baru berakhir di akhir 2025. Nah, pertanyaannya sudah telat atau belum? Ya, gitu ya. Lalu kalau kita lanjut waktu itu ya, selain dari timeline atau dari perkiraan waktu, kita juga riset terkait harganya ya, Mas ya. Betul. Target harga pergerakan Bitcoin. Nah, tim riset R&D ini ya mencoba menghitung gitu ya, bahwa 100.000 USD per Bitcoin ini harusnya akan hit di akhir 2024. Oke, catat sobat aja ya. Akhir 2024 itu hit 100.000 USD per Bitcoin. Nah, jadi bayangkan 100.000 USD itu sekitar 1,5 miliar ya, Mas ya. 1,5 M. Iya, 1,5 M-an. 1,5 M. Dan di akhir bullish bull run, yaitu di kuartal 3 hingga kuartal 4 2025, kita memperkirakan Bitcoin ya, karena tadi ya optimisnya market akibat ETF, akibat election dari US sendiri ya, atau Amerika sendiri, kita memperkirakan di akhir 2025 Bitcoin bisa hit, Mas, bisa hit di 200.000 sampai 210.000 ya USD per Bitcoin. Jadi ya luar biasa, sekitar 3M ya. Iya, 3M rupiah per Bitcoin. Nah, menjawab ya pertanyaan kebanyakan dari Sobat EC ya, dari data atau analisa yang kami jabarkan. Ya. Pertanyaannya, kalau target Bitcoin bisa ke 100.000 US dollar hingga 200.000 US dollar per Bitcoin, apakah sudah terlambat untuk entry saat ini di angka
71.800. Ya Mas, berarti bisa saya simpulkan nih ya Mas, 3 hal untuk hari ini ya Mas ya. Yang pertama itu tidak ada waktu yang terbaik untuk memulai investasi, yakni sekarang atau saat ini juga ya Mas ya. Action now ya Mas ya. Yang kedua, bull market saat ini masih berlanjut. Nah ini apakah kalian masih mau ikut? Ya enggak? Yang ketiga, pesta ini akan berakhir di Q3 atau Q4 di 2025 nih Mas ya. Sobat TC, demikian pembahasan kami mengenai 2024 masuk kripto sudah telat atau belum. Saya Adil dan rekan saya Marcel, kami dari Edukasi Kripto, kuncinya investasi kripto.